Baik saudara-saudara, rakyat dan bangsa Indonesia Barat yang saya cintai, pada hari ini tanggal 4 April 2020, saya Presiden Negara Republik Indonesia Barat, Dr. Andos Septien Mambarai Paiki, tampil kembali dengan video kali ini. Video ini merupakan surat terbuka secara lisan yang saya tujukan langsung kepada Presiden Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, tapi secara tertulis pun akan saya sampaikan secara bersama-sama, naikkan bersama-sama dalam video klip ini. Melalui surat terbuka yang kedua ini, saya ucapkan salam sejahtera, selalu dalam kasih dan perdamaian Bapa Yahweh Elohim kami, dan berharap Tuan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo masih tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu oleh perlindungan Tuhan dalam menghadapi beban negara Republik Indonesia sebagai murka dari Bapa Yahweh Elohim kami atas kejahatan manusia yang telah dilakukan baik secara person ataupun secara pribadi atas nama sebuah institusi bangsa, ataupun yang dilakukan oleh institusi atas nama negara Republik Indonesia dalam sejarah kelam masa lalu hingga saat ini. Kejahatan manusia sangat bejat atas bangsa Indonesia Barat sudah berlangsung sampai dengan sekarang ini, kurang lebih sudah 56 tahun sejak tahun 1964. Telah melampaui batas kesabaran dari Bapa Yahweh Elohim kami yang panjang sabar itu. Kejahatan paling bejat dalam hal ini adalah melawan firman Tuhan dalam Alkitab. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama, kedua, dan yang ketiga, yang berbunyi sebagai berikut. Ayat yang pertama, berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berdasarkan firman Tuhan ini, sepanjang pengamatan kami sampai saat ini, pemerintah dan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah beberapa kali mengutuk bangsa Israel, menentang firman Tuhan Yahweh di atas itu. Dan itu menjadi dasar utama mengapa Bapak Yahweh mengutuk dan menghukum Indonesia sekarang ini. Tolong camkan ini baik-baik. Dan karena itu cawan murka Tuhan pencipta langit dan bumi sudah tertumpah, sedang tertumpah, dan akan terus tetap tertumpah, melanda seluruh Indonesia. Dan kondisi ini akan semakin memburuk dalam beberapa tahun ke depan. Perlakuan tidak manusiawi Indonesia terhadap Israel sebagai bangsa pilihan Elohim dan Indonesia Barat tidak akan pernah berlalu begitu saja. Karena hukum aksi dan reaksi atau hukum sebab akibat yang di dalam Alkitab disebut hukum tabur tuai tidak akan berlalu begitu saja. Hukum itu tidak eksklusif hanya untuk ilmu fisika, tetapi juga menyangkut hubungan antar manusia. Bila saya berbuat baik, maka saya akan terima yang terbaik. Dan bila saya jahat,
maka saya akan terima yang terjelek. Pemerintah Indonesia selalu mengutuk bangsa Israel. Dan selama pemerintah Indonesia tidak pernah minta maaf dan mencabut kutukan yang selama ini Indonesia lakukan terhadap bangsa Israel, maka selama itu juga Bapak Yahweh akan terus mengutuk bangsa Indonesia sampai hancur binasa. Sementara kami negara Republik Melanesia atas nama bangsa Melanesia selalu berdoa dan terus berdoa memberkati bangsa Israel. Ini dua hal yang sangat berbeda. Pemerintah Indonesia di lain pihak yang beragama Islam, di lain pihak mengutuk bangsa Israel, tapi kami orang Melanesia Barat yang mayoritas beragama Kristen terus berdoa memberkati bangsa Israel. Ini dua hal yang sangat berbeda sekali. Ini sudah banyak sekali bencana yang melanda Indonesia, ingat itu. Tetapi Indonesia belum juga bertobat. Ini berarti bahwa setelah corona virus, maka Indonesia sudah harus siap untuk menghadapi cawan murka Bapak Yahweh yang sekarang sudah mengintip di ambang pintu. Ya. Saya tahu beban Anda berat, tetapi kami juga tidak mau terhisap dengan kutukan Indonesia itu, karena kami tidak pernah mengutuk bangsa Israel. Sudah waktunya bagi kita semua untuk harus berkata jujur untuk menyelesaikan secara menyeluruh persoalan Melanesia Barat berdasarkan proklamasi 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Sapporo Inggari, HGMPA. Dan kami sudah siap untuk harus keluar dari sini, keluar dari kutukan itu, karena kami tidak mau terhisap, karena berada sama-sama dengan Indonesia. Ya. Saya tunggu Tuan Insinyur Joko Widodo hadir sebagai Bapak yang telah membentuk saya dan yang mengajari saya, mengerti tentang politik saya, mengerti tentang jati diri saya, identitas saya sebagai bangsa Melanesia. Bukan Belanda dan lain-lain, tetapi Anda, Tuan Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia sebagai Bapak, harus hadir di Japura bertemu dengan saya. Itu sudah cukup. Suatu kehormatan yang sangat mulia, lebih daripada 190 negara anggota PBB yang lain. Ini yang saya tegaskan dalam video klip saya kali ini, yang saya tuangkan dalam bentuk surat secara tertulis dan akan saya teruskan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Bapak yang harus melihat kami sebagai saudara, sebagai anak atau entahlah, yang jelas bahwa kami ada di dalam pembinaan pemerintah Indonesia dan kami sudah mengerti akan hak kami sudah mengerti semua jati diri kami, dan kami sudah siap untuk merdeka. Dan kami tidak mau bangsa manapun yang harus mesti mengakui lebih dulu. Selalu saya katakan dalam video yang lalu, bahkan video klip saya sekarang ini, saya tunggu Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hadir di Jayapura, di tempat saya punya tempat, alamat saya jelas, Jalan Ayari nomor 2, Ardipura 2, RT 03, RW 9, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Saya tunggu Bapak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati, dan sampai kita ketemu dalam video klip yang berikut. Shalom.